teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Aflah di channel Aflah Belajar. Untuk video kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman yang saat ini akan berjuang menghadapi tes SKB CPNS. Nah, seperti itu. Namun sebelumnya mohon teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini jika kalian senang dengan video ini. Dan sebelumnya juga saya ingin memohon maaf kepada teman-teman apabila video ini masih sederhana. Jadi mohon nanti masukan dari teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos tes SKB CPNS tahun ini. Karena apa? Karena kalian yang lolos tes SKB tahun ini adalah 3 kali formasi. Jadi ada yang lolos, ada yang tidak kemarin ketika tes SKD. Dan tips kali ini yang ingin saya bagikan itu adalah tips berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi setiap orang punya pengalamannya sendiri-sendiri. Nah, apabila ini pengalaman saya ini bermanfaat untuk teman-teman, saya juga sangat senang apabila ada masukan, ada yang berbeda, nanti bisa kalian share di bawah ini atau bisa kalian komentar di bawah sini. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman, tips kali ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jadi saya akan membagi menjadi 3 persiapan. Yang pertama yaitu persiapan rohani. Kenapa yang pertama persiapan rohani? Karena ini sangat penting untuk kita. Ingat ya teman-teman, diterima menjadi CPNS itu adalah rezeki. Diterima menjadi PNS itu adalah sebuah keberuntungan, seperti itu. Jadi bisa jadi kita beruntung kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk persiapan atau persiapan rohani itu yang pertama yaitu sedekah. Kenapa sedekah? Karena sedekah ini melancarkan rezeki. Perbanyak sedekah teman-teman. Yang paling kecil saja senyum, perbanyak senyum dengan orang dekat, dengan orang lain. Kemudian sedekah materi. Untuk kemarin atau untuk biasanya memang banyak yang membuat anggaran tersendiri untuk sedekah. Jadi kita bisa perbanyak anggarannya untuk perbanyak sedekah. Istilahnya kita mancing rezeki, karena sedekah ini adalah membukakan jalan pintu rezeki. Kita bisa membantu orang lain, membantu orang tua, membantu orang terdekat, dan membantu teman-teman kita yang ada di panti asuhan. Nah, itu kalian bebas mau pilih yang mana, atau bisa ke masjid. Nah, itu monggo silahkan, yang penting perbanyak sedekah. Selanjutnya yaitu minta maaf. Minta maaf pada orang terdekat. Kenapa? Karena terhalangnya doa kita dikabulkan itu salah satunya adalah dengan banyaknya dosa. Jadi kita harus minta maaf, kita perbanyak istighfar. Ini ada satu tips ya teman-teman. Jadi ketika kita selesai sholat tahajud, itu misalnya kalian tahajud jam 3:30, terus selesainya setengah jam sebelum subuh kayak gitu. Nah, itu jangan tidur, tapi kita gunakan untuk perbanyak istighfar. Kan apa? Itu adalah waktu sahar. Jadi waktu sahar itu adalah waktu yang mustajab untuk kita memohon ampun, dan insya Allah semoga doa-doa kita dikabulkan, seperti itu. Dan apabila teman-teman nih istighfarnya biasanya setelah sholat itu 100 kali, kita bisa berbanyak lagi jadi 200 kali. Kemudian sepanjang perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain di atas kendaraan, kita bisa pergunakan untuk berzikir dan berbanyak istighfar, seperti itu. Selanjutnya dekati Allah. Jadi apapun itu kita dekatkan diri kita kepada Allah. Semua ibadah yang bisa kita lakukan, kita paksakan kepada diri kita sendiri. Kita istilahnya kita disiplinkan ya, bukan paksakan, tapi kita disiplinkan diri kita sendiri untuk berbanyak ibadah, seperti itu. Misalnya biasanya sholat duhanya hanya 2 rakaat, nah ini diperbanyak menjadi 12 rakaat dan seterusnya. Yang biasanya tilawahnya hanya 1 lembar bisa jadi 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya kayak gitu. Itu monggo teman-teman bisa memilih sendiri beribadah yang apa yang kalian bisa lakukan. Kemudian minta restu kepada orang lain. Jadi minta restu ini nggak harus pada semua orang ya. Yang terpenting adalah minta restu kepada kedua orang tua. Itu sangat penting karena doa mereka sangat penting untuk kita. Dan ini tips untuk teman-teman
dari pengalaman saya selama saya menjalani ujian-ujian termasuk ujian CPNS kemarin, itu biasanya ibu saya ketika saya ujian itu ibu saya berdoa di rumah. Jadi pas mau ujian mulai saya telepon, ujian akan dimulai seperti itu. Nanti di rumah ibu saya sholat dan dia berdoa sepanjang ujian. Nanti beliau selesai berdoa ketika saya telepon lagi bahwa ujiannya sudah selesai. Nah ini sudah beliau lakukan sejak saya sekolah, kayak misalnya ujian UNAS, terus skripsi dan sebagainya. Selain itu teman-teman, doa ibu kita bisa jadi loh, doa ibu kita atau doa orang tua kita yang menjadikan kita lolos seperti itu. Misalnya nih ibu kita, orang tua kita itu sholat tahajudnya bagus, sholat duhanya bagus, bisa jadi doa mereka yang dikabulkan seperti itu. Jadi banyak-banyak minta doa kepada kedua orang tua. Terakhir dari persiapan rohani adalah persiapan mental. Kita harus mempersiapkan mental, siap enggak siap, diterima atau enggak, kita harus siap legowo lillahi ta'ala, karena ini adalah bentuk rezeki. Kalau memang rezeki kita ya kita syukuri, kalau belum rezeki ya kita cari yang lain seperti itu, kita ikhlaskan karena itu bukan rezeki kita, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yaitu persiapan ilmu. Saya pasti yakin bahwa teman-teman sudah mempersiapkan ilmu ini dengan baik. Teman-teman sudah belajar, teman-teman beli buku, teman-teman cari e-book, teman-teman cari PDF dan sebagainya. Tapi teman-teman, untuk persiapan ilmu ini butuh kedisiplinan. Contohnya, dari e-book atau buku-buku kayak gitu harus dipelajari, harus dikerjakan, dan itu disiplin. Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri itu adalah dulu saya membeli buku-buku CPNS itu sejak saya kuliah tahun 2014 itu pernah kan ada penerimaan CPNS, nah itu saya beli bukunya. Terus pas yang tahun kemarin saya juga beli banyak buku dan saya print semua PDF yang saya dapat, karena saya nggak bisa belajar pakai laptop. Saya sukanya belajar pakai buku kayak gini, pakai hard filenya seperti ini. Saya beli banyak buku, ini salah satu contoh bukunya ya teman-teman, kalian bisa cari dimanapun, banyak yang jual. Ini saya beli banyak dan kemarin dipinjam sama teman-teman, banyak juga yang dipinjam, tinggal ini kayaknya. Nah selanjutnya teman-teman harus tahu kisi-kisi apa yang dikasih BKN untuk tes kita. Jadi sesuai formasi masing-masing teman-teman. Kalau saya kemarin itu kan formasinya di PGSD, itu ke pendidikan, ternyata bukan PGSD-nya yang spesifik, tapi ke pendidikan. Jadi di situ dibahas mengenai pedagogiknya, kemudian kalau ada masalah-masalah, misalnya di kelas ada masalah seperti ini bagaimana menyelesaikannya, atau ada materi yang seperti ini bagaimana cara menyampaikannya. Nah seperti itu lebih luas, tidak hanya di PGSD atau di SD, tapi juga ada yang contoh-contoh di SMP, SMA, dan ada juga materi-materi ketika SMA itu keluar. Untungnya kemarin saya itu waktu SMA jurusannya IPA, jadi ketika ada rumus fisika kayak gitu, itu masih agak sedikit nyambung. Dan untuk teman-teman kalian harus disiplin belajarnya. Kalau saya kemarin itu belajar, saya disiplinkan diri saya sendiri yaitu 8 jam sehari. Dalam waktu 8 jam itu dari pagi sampai siang harus benar-benar belajar. Baru kalau sudah selesai belajarnya, aktivitas yang lain seperti itu. Setelah itu, nah belajarnya juga menyeluruh ya kalau bisa. Jadi yang dari BKN itu dipelajari kisi-kisinya. Nanti saya kasih link di bawah ini. Bisa dapat dari mana? Kemarin ada kok di YouTube yang ngebahas tentang kisi-kisi BKN, atau bisa cari di Google yang kisi-kisi BKN itu. Dan yang terakhir adalah persiapan jasmani. Jadi mengingat tahun ini adalah tahun pandemi COVID-19, jadi tesnya juga harus sesuai dengan protokol. Saya sarankan teman-teman jangan bepergian selama 2 minggu sebelum ujian. Perbanyak makan yang sehat, tidur yang cukup, dan
usahakan jaga kesehatan. Besok ketika ujian kalian harus memenuhi protokol kesehatan. Jadi misalnya pakai masker, bawa alat pelindung wajah, terus juga bawa ini pembersih tangan. Nah itu monggo teman-teman jaga kesehatan masing-masing karena ini sangat penting. Nah itu tadi sedikit tips dari saya menurut pengalaman saya. Apabila ada teman-teman yang mempunyai pengalaman yang berbeda dan bermanfaat, siapa tahu bermanfaat ya untuk orang lain, silahkan kalian tulis di kolom di bawah ini, di kolom komentar. Saya sangat senang apabila ada yang memberi tambahan kayak gitu, atau masukan. Dan yang terakhir adalah selamat berjuang kepada teman-teman yang lolos tes SKD, dan selamat berjuang untuk teman-teman yang besok akan tes SKB. Semoga tahun ini menjadi rezeki kalian. Apabila belum menjadi rezeki kalian, berarti ada rezeki kalian yang ada di luar sana. Silahkan kalian jemput rezeki tersebut, karena rezeki itu tidak hanya berupa PNS. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.